Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 83-88. Nabi Ayub dilanda sakit dan derita. Dia tidak berkeluh kesah panjang. Dia hanya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang." Lalu Allah mengabulkannya. Nabi Yunus dalam gelapnya laut dan perut ikan hanya bersikir, "Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang yang zalim." Dan Allah menyelamatkannya. Mereka tidak menuntut, tapi Allah memberi, karena mereka yakin. Wahai manusia, Allah mendengar yang tak terucap, mengetahui yang tersembunyi. Dia memberi sebelum engkau meminta. Maka bersabarlah, berimanlah. Jangan berputus asa, karena harapan itu ada bagi mereka yang berpegang kepadanya. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Senen beli tomat sama pepaya. Cakep. Pulangnya jangan lupa mampir ke Pinang Siak. Cakep. Ibu-ibu bapak semuanya, terimalah salam hormat dari saya khusus untuk jamaah Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, mukanya cemberut aja ini. Ini cucian udah pada beres belum? Udah pada masak belum? Jujur amat. Bu, Pak, bapaknya lemes banget Pak. Udah ngopi belum? Sama aja sama ibu ya, jujur. Belum ngopi, orang ibunya di sini kata. Masya Allah. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami masalah yang sangat sulit dalam hidup sampai titik terendah? Ada? Banyak? Pernah? Sampai kadang-kadang kita berpikir kayaknya nggak ada harapan. Tapi pada saat kita menggantungkan semua harapan kita pada Allah, walaupun sepertinya pada saat itu kita merasa ragu, tapi Allah jawab doa kita. Pernah begitu? Pernah? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Memang tidak ada kesulitan yang tidak disediakan jawabannya oleh Allah. Dan pada hari ini kita akan mencoba menggali lagi makna ya setiap kesulitan hidup kita dan mencari apa hikmah di balik itu. Dan bagaimana caranya kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, ini mukanya serius amat ini semuanya ini. Baru kali ini saya dipelotin sama nenek-nenek ini. Kata ibu-ibu belagu amat lah, saya juga udah kakek-kakek ini Bu. Masya Allah. Hari ini alhamdulillah sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib cakep banget ini pakai baju putih-putih, Masya Allah. Bendera. Oh bendera, Iya. merah sama putih. Iya. Ini bendera apa ini, hitam merah putih hitam nih. Baik, untuk itu langsung saya tidak akan berpanjang kalam. Siap. Kesempatan pertama kita akan mengkaji ya dan juga mencoba menelaah makna dari surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 86. Dengan tema kita kali ini adalah dikabulkan tanpa meminta. Silakan Habib, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila saratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para ustadzat, ibu-ibu semuanya, yang mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Sehatkan badan kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kesulitannya. Amin. Dan yang paling penting ya Allah tebalkan kantongnya. Amin. Aminnya beda emang. Sama. Yang gitu. Juga buat host kita yang sudah tidak asing lagi di dunia dan di akhirat. Allah. Buat Ustadz David, Mas David, mudah-mudahan beliau panjang umur, Amin. sehat, berkah Amin, dunia ya dan akhirat. Amin. Baik, kita sedikit, karena ini memang ceritanya panjang. Kita sedikit akan membahas daripada sedikit cuplikan, kalau tafsir itu lebar pembahasannya. Sedikit cuplikan daripada makna daripada surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 87. 86 ya. Ya, 83 86. Ini sebelum ayat ini menceritakan Nabi Allah Ayub. Ini menceritakan Nabi Allah Ayub. Sebagaimana kita tahu semuanya cerita Nabi Allah Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat ini ada berserahnya Nabi Allah Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mau tanya Ibu. Nabi itu mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thummal amsal fal amsal. Jadi kalau kita katakan oh saya ini sulit, ujian saya banyak. Ibu mau tahu nggak siapa teman akrabnya iblis di neraka jahanam? Oh, lihat iblisnya ke saya gitu. Untung Habib nggak nengok ke saya tadi. Kan orang kadang-kadang kan bilang begini nih, bilangnya, ya Allah apa dosaku? Betul, betul. Ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala langsung bilang, "Ya Allah, apa dosaku?" Betul. Cuman nggak dijawab saja sama Allah, "Dosa lu banyak." Kita kadang-kadang lupa sama dosa. Makanya Nabi Allah Ayub lihat mengajarkan di dalam surah Al-Anbiya ini mengajarkan kepada kita tuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, di antara teman akrabnya iblis nanti di neraka jahanam, mereka yang selalu lupa dengan dosanya. Oh ya Allah apa dosaku, ya Allah apa dosa, dosa kita banyak. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Lantas apa nih? Tadi Nabi SAW sampai mengatakan asyaddun nasi balaan. Orang yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala al-anbiya, para nabi. Orang yang paling berat ujiannya para nabi dan rasul. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang menyerupai mereka orang-orang soleh. Nah Nabi Ayub, seorang nabi yang tadi kaya. Istrinya Masya Allah ada beberapa istri. Beliau punya anak banyak. Hartanya banyak. Lihat. Seketika itu juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diambil Ibu. Ibu pernah enggak makan? Pas puasa.
Itu mah nggak makan kewajiban. Ya. Nih insya Allah sesusah-susahnya kita insya Allah 1 hari masih makan. Nabi Ayub yang tadinya kaya raya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hartanya diambil. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub, anak-anak yang meninggalkan Nabi Ayub, hanya 1 orang istri dan anak yang masih kecil yang tidak meninggalkan Nabi Ayub. Di dalam tafsir diceritakan itu sampai istri Nabi Ayub. Kalau ulama mengatakan ada khilaf antara ulama itu bagaimana bentuk sakitnya Nabi Ayub. Ada yang mengatakan lepra. Ya itulah. Ya. Artinya sampai mengatakan daging-daging, tinggal daging aja, kulit-kulit itu semua rontok, tinggal daging dan tulang. Nabi Ayub. Bahkan sakitnya Nabi Ayub itu 7 meter, 8 meter orang tidak sanggup menahan baunya. Diceritakan di dalam itu. Banyak khilafnya. Ada lagi sampai Nabi Ayub itu kelaparan, lagi sakit, kelaparan, tidak punya harta. Sampai beliau tertidur di tempat sampahnya Bani Israel. Ya Allah. Itu para nabi. Tapi tidak sedikit pun dari lisan mereka itu, ya Allah ini kesulitan. Idna wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadurru. Di dalam ayat yang pertama itu. Dikatakan ya Allah, sampai Nabi Ayub itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah ya Allah idnada rabbahu, ya Allah masani yadurru, aku ini mendapatkan sakit. Tapi kata Nabi Ayub dikatakan wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub enggak bilang ya Allah apa dosaku. Allah. Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau ini zat yang paling menyayangi, mengasihi hambanya, kau berikan aku penyakit, aku bersyukur ya Allah. Hingga suatu hari istri Nabi Ayub, ketika istri Nabi Ayub ini sudah bingung mau cari kerjaan apa lagi, jadi yang cari kerja buat cari makannya Nabi Ayub itu istri beliau. Kadang-kadang bikin roti, jadi dipanggil untuk bikin roti. Ini roti biasa dimakan sama anak kecil yang punya rumah itu. Dia selalu mau makan roti, nggak mau makan yang lain kalau pagi roti. Dibikinin sama istri Nabi Ayub. Ketika dibikinin sama istri Nabi Ayub, pulang anaknya masih kecil, kata tuan rumah bawa pulang aja rotinya, anakku juga masih tidur. Sampai di rumah bingung Nabi Ayub, kok cepat udah pulang ke rumah kerja, bawa roti lagi. Kata Nabi Ayub, ini roti dari mana? Oh tadi aku bikin roti, anak kecilnya masih tidur, dia nggak makan, jadi aku bawa pulang. Kata itu lagi lapar, lagi sakit, lagi rontok semua dia punya kulit. Kata Nabi Ayub, kau pulangkan roti. Kau bayangkan kalau anak kecil itu bangun dan nangis mencari rotinya, bagaimana orang tuanya? Pulangin sama istrinya, betul. Ternyata itu anak sudah bangun dan nangis nanyain roti yang dibikin sama istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Hari itu tidak makan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bahkan istrinya menjual rambutnya. Ada kepang itu. Dengan tidak ada uangnya, betul-betul susah, sakit Nabi Allah Ayub. Hari pertama dia potong. Sudah nggak ada lagi, bingung mau cari uang kemana. Dia potong rambutnya, dia jual. Sampai Nabi Ayub bingung, ini dapat dari mana uang. Dibuka penutup rambutnya, ternyata rambutnya dia potong, dia jual. Begitupun yang sebelah kiri, esok harinya rambutnya dia potong, dia jual. Intinya ibu, dari pelajaran para nabi dan rasul, kesulitan itu jangan jadikan kita untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah katakan siapa orang yang dicintai oleh Allah maka dia uji. Ini baru 1 ayat doang nih, belum ayat yang lain. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti sambil duduk kita bisa bahas ayat selanjutnya. Sehat ibu-ibu? Sehat? Bisa sabar? Bisa sabar?
Artinya kita serahkan semua kesulitan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu. Ini ibu sampai ada yang mangap ngeliatin. Doanya apa Bu? Saya ngetes nih. Doanya apa tadi? Apa yang dibaca doanya? Waktu Nabi Ayub mendapatkan musibah berupa penyakit, Nabi Ayub ngadu sama Allah. Ini suka dipakai sama orang-orang yang kena penyakit, yakin. Ani masaniyad durru wa arhamur rahimin. Itu ayatnya ya kan? Ya. Itu. Nah, jadi Bu, sakit bacain. Ya, baca tadi doanya. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dah, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Yang mana ini orangnya? Mana orangnya ini? Oh, yang di depan. Oke, silakan. Saya ngintip dulu yang mana orangnya. Ya, silakan. Mana tadi? Mana? Iya, itu dia. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Endang dari Majelis Taklim MT Asadah. Boleh bertanya Ustadz? Boleh Bu. Ya. Ustadz, kenapa dengan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyadari kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering memujinya, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak keberkahan dalam hidup kita. Sedangkan pada saat kita bekerja keras dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, justru malah kita menghadapi kegagalan. Begitu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan bagus, saya jawab dengan Nabi Ayub tadi dengan ayat selanjutnya. Oke. Artinya ketika dengan lemah Nabi Ayub itu, dia berdoa kepada Allah. Sekarang dia lagi sulit nih. Kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fastajabna lahu fakasyafna babihi min durrin. Ya. Ketika kita berserah tadi, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya harta Nabi Allah Ayub diambil, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajabna. Fastajab, kami kabulkan doanya dan kami hilangkan daripada penyakitnya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Lihat. Sudah dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala yang susah tadi, yang tadinya kaya, hancur, habis, miskin, gara-gara berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya, keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya dikembalikan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikra lil abidin. Kenapa kami lakukan itu min indina ada? Wa dzikra lil abidin artinya sebagai pengingat daripada hamba, kau ini ada Allah. You know. Yeah. Yeah. Kenapa kita ini diuji? Supaya kita ini diingatkan kita ini ada Allah. Ya. Kita ini ada Allah. Berapa banyak Fir'aun mengandalkan kekuatannya hancur. Ya. Qarun mengandalkan kekuatannya hancur. Karena memang manusia ini remah. Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kata yang belakang 1 menit lagi. Artinya ibu-ibu, kita tidak bisa, dan memang manusia itu sampai dikatakan oleh Allah, antumul fuqara. Kita ini nggak ada apa-apa, nggak ada daya upaya. Kita ini manusia lemah. Ya. Yang punya kekuatan siapa? Allah. Baik, alhamdulillah. Bu, doa itu bukan buat ngatur Allah. Ya, doa itu berserah. Kita minta sama Allah, jawabannya terserah. Ya, karena Allah yakin yang terbaik buat hambanya. Betul apa betul?
Ustadz saya pengen mintanya motor, dikasihnya mobil ya. Nah, itulah dikatakan tadi rahmatan min indina. Betul, Wa betul. mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil Amin, amin. Tapi saya penasaran tuh Ustadz, kenapa dipakainya fakasafna? Kasaf itu kan ini kan apa? terbuka kan? terbuka, Oh, oh. diangkat, disembuhkan. Jadi Disembuhkan. angkat tuh fakasyafna Itu benar-benar penyakitnya. benar-benar hilang bersih dihilangkan pakainya. semuanya dengan jadi kalimat itu lebih tinggi, lebih Lebih mulia. tinggi ya pakainya ya. Ya, maknanya. Baik, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi ya Bu ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.